Kayak gini terapi air tuh kayak gini. Ini coba keramas pakai air, air es. Tadi aku nggak sempat sih. Aku pingin sih bikin es batu kayak gitu. Aku kepingin sih, aku nggak sampai sih, cuma tak kompres kepalaku ini, tak kompres pakai air es, mukaku juga tak kompres sama air es kayak gitu. Aku sih belum belum punya banyak waktu ya. Aku nggak aku kalau bikin es batu kecil-kecil kayak gitu tuh soalnya kulkasku itu kalau pagi aku tutup, kalau aku buka kayak gitu, jadi bunga esnya nggak ada. Soalnya kalau sangat banyak bunga esnya tuh aku nggak muat kan barangnya, aku sakit kayak gitu. Terus ininya kamu tutupin kayak gini terapi air itu. Aku ya coba aja ya keramas pakai RS lagi. Kan kamu kan cowok. Kan kalau cowok kan kalau temanku yang cowok lah ya. Tapi kamu ke anak anakmu kan cowok ya. Coba anakku aja belum tak coba. Nanti tak anakku kan masih dicelupin kayak gitu air esnya kaki, terapi kaki pakai air es. Terus baru ngono kalau kalau aku terapi air kan. Aku nggak bilangnya tadi kan nggak bilang terapi air es. Aku bilangnya terapi air. Mukaku tak kasih air, air es kayak gitu digini-gini kan pakai air es itu kayaknya lumayan loh. Habis itu kayak kasih air hangat kayak gitu. Terus ini apa namanya, keramas pakai air es juga juga kayaknya lumayan ngurangin stres. Ayo coba ayo melakukan kayak gitu, melakukan maskeran ya kayak gitu. Aku pingin air es harusnya tuh kan harus bersih juga. Kalau ini kayaknya sehari menjadi orang kaya ya. Aku nggak ngapa-ngapain sih, tapi memang aku kemarin udah bersih-bersih. Pagi-pagi cuci piring tadi, terus udah aku tetap bersihkan. Bersih sekarang, udah tadi tak liatin. Kalau aku bersih itu aku agak mengurangi stres satu. Terus terapi air, kalau bisa air es, keramas air es. Tapi ya dibilas juga air anu, jangan es dingin sekali. Aku kayak gitu. Sehari menjadi orang kaya. Gimana ya kalau sehari menjadi orang kaya, kalau aku malas kayak gitu tuh kan memang butuh disiplin ya. Gak usah diajarin. Tapi kalau sehari menjadi orang kaya, aku kira-kira masih diajarin nggak ya? Kalau aku menjadi orang kaya, kayak sehari menjadi orang kaya, aku diajarin nggak? Aku enak, aku ikut belakang, dari belakang kayak gitu aku. Aku biasa makmum lah aku. Aku tuh makmum. Kalau sama anak-anak aku pernah ya kemana itu, aku kan sekolah lagi. Aku sekolah lagi itu aku ke mana itu ya, aku sama ke Mojokerto kan, aku ke itu candi itu, aku masuk situ. Ih seneng banget aku. Anakku gak tak bawa soalnya aku kan nggak nguasain dia sih, dia masih rewel-rewelnya kelas kelas 3 kayaknya. Kalau nggak kelas 4 masih rewel-rewelnya kayak gitu. Yo aku nggak bisa nguasain toko dia, yo gak saya ikut aja. Mending kalau terus temanku belum punya suami kan, aku kasihan Mbak Ima juga belum punya suami. Kan sebenarnya aku bisa berbagi kayak gitu, tapi aku kok bojoku gak ada bareng ya dek gini tak gitu. Ambil rapot juga waktu itu. Terus habis itu ya wes lah, aku ikutin aja, nggak ikut juga nggak boleh, kayaknya harus ikut. Masa kayak gitu nggak ikut, aku nggak bisa nikmati acara kayak gitu. Aku sekolah itu juga juga untuk mengetahui bagaimana sistem pembelajaran saat itu, bukan untuk sebenarnya pengen kerja juga, tapi kok kenyataannya kayak gitu. Terus ada kontrak kontrak 2 tahun kayak gitu. Oh ya salah Ustadz, kalau saya misalkan
Di sekolah anak saya nggak apa-apa, aku nggak dibayar, nggak apa-apa. Selama itu aku nggak dibayar, nggak apa-apa. Aku lupa sama keuanganku kayak gitu itu. Aduh, aku lupa sama keuanganku. Terus habis itu, ya udahlah aku males kerja. Aku kalau jadi guru aku cari yang penting aku sudah dapat ilmunya, ilmu ngaji kayak gitu. Tajwidnya aku udah hafal. Nggak mungkin lah aku berani nulis ayat-ayat blogger ayat-ayat indah itu kalau aku nggak sekolah lagi, nggak mungkin. Udah terbiasa lihat ayat-ayat suci dan artinya dan terjemahannya, kan aku dulu biasa lihat Alkitab ya. Sayangnya Alkitabku itu nggak ada sampai sekarang loh. Alkitab perjanjian baru, perjanjian lama aku udah punya kecil-kecil kayak gitu. SMP SMA itu aku udah punya. Aku nggak ada, aku punya kitab. Kalau aku itu kan aku bisa koleksi ya, mungkin di toko buku Manyar ada ya paling ya. Nggak apa-apa juga, aku udah hafal kok 10 perintah Allah, aku udah hafal. Soalnya aku dulu 10 perintah Allah aku tahu nggak, aku nulis di kitab. Di Alkitab, aku nulis di Alkitab, habis itu aku keluar banget itu 10 perintah Allah. Kayak gini, kalau orang kaya itu kayak gini-gini terus. Mudah sih kalau bapaknya sudah kaya sih mudah, tapi harus bersih. Kalau aku kotor aku juga nggak bisa santai jadi orang kaya. Ini sekarang aku kadang kalau stres kayak gitu. Udah bersih semua, kamar mandi bukan tugas aku. Tapi kalau misalkan kamar mandiku kamar mandiku aku nggak tahan kayak gitu, asal ada obatnya aku bersihkan. Terus kakiku nggak sakit. Kakiku tuh udah kayak gaya banget, sudah sembuh loh. Aku ngurangin apa ya, udang. Aku nggak makan udang kayak gitu. Aku sebenarnya tahu tempe sih, tapi karena pusing juga aku makan tahu tempe, jadi aku sedikit-sedikit ayam, bebek, kayak gitu, ikan. Alah, aku sakit loh. Tapi kayaknya ada zero to hero. Zero nggak bisa loh. Kok suamiku nggak marah kok sebenarnya. Enggak, aku kalau bikin vlog kan buat sahabat aku, Mas. Toh aku nggak ngapa-ngapain. Toh aku cuma di kamar aja, setiap hari aku di kamar. Kalau nanti anakku sudah SMA ya, udah SMA, aku nggak punya tanggungan antar jemput. Aku paling ya bersih-bersih rumah, lihat-lihat tanaman, habis itu makan 3 kali yang enak-enak, kayak gitu, dengerin musik yang enak-enak. Kalau diajak jalan-jalan ya aku jalan-jalan sama anakku. Kamu jalan-jalan kemana aja kok nggak ada vlognya? Aku seneng loh kalau ada. Ya aku bisa tahu juga, bisa kenalan kan. Enggak, aku komentari, sumpah enggak aku komentari. Aku delok tok ae wis. Pokoknya aku takon delok tok ae. Kau jauh enggak? Kayak aku ngerasane yo. Oh, ternyata hobinya kok sama yo. Eker-eker tanduran ngono. Eker-eker tanduran. Kok tangurane apik-apik lho. Mbok kek opo iku iso nyepul. Sekarang aku nggak bisa lihat. Channelnya di mana sih? Lucu loh. Aku punya melati, kenanga. Habis itu dulu bunga cempaka. Gak bisa bunga cempaka itu ya. Gak bisa, kenapa sih gak bisa berbunga? Aku terus kan aku jalan-jalan, kalau ada bunga cempaka aku lihat. Gak ada yang berbunga itu. Kenapa ya? Bunga kaca piring itu aku suka sekali itu bunga kaca piring. Bayangin ya di mana di suatu daerah bunga kaca piring. Apa? Kebun bunga kaca piring sendiri, mawar sendiri, habis itu melati sendiri, sedap malam sendiri gitu. Tapi gak ada duit dari aku lihat di situ toh di TV toh. Aku pingin kalau aku menguasai daerahku, aku pingin jalan-jalan ke pelosok-pelosok desaku dulu, habis itu pelosok-pelosok desamu. Romantis sekali. Habis itu apalagi ya, kayak gitu senang aku menghayal toh. Aku soalnya ke museum angkot aja aku belum ke sana. Nggak apa-apa lah, aku pernah nonton pamerannya
mobilnya koleksinya R1 apa Presiden Soekarno Indonesia Satu ya, itu loh kok nggak ada ya, nggak ada fotonya, kok nggak ada, aku nggak ada lagi. Kamu punya nggak ada loh, kita nggak foto-foto di situ ya, kita foto objek-objeknya ya, sama sekali nggak membuat momen itu menjadi indah. Habis itu si sakit itu, si sakit. Enggak sih, keburu beli apa ya, keburu beli itu, aku nggak ngerti, aku wis ikut AS, aku karena tempat cewek-cewek aku takut kalau udah naik aku nggak bisa turun. Ya opo aku kalau berangkat sendiri, ya wes aku ikut AE beli masa aku minta antar ke apa tempat cewek, romantis sekali. Lucu ya, tapi temanku ya baik-baik aja ya. Aduh, aku kasihan yang kakinya sakit itu. Susternya ngesot. Aduh, kamu udah nonton Suster Ngesot belum? Di Jakarta enak ya, deket sama Solo, deket sama Pangandaran, Jawa Barat. Aku kan kepingin ke Citandui kan rumahnya Pak Mul. Terus mana sih? Kemana Citandui ke sing nggone jin lho. Ciampelas ya. Ciampelas kayak gitu. Aku ngantuk dari keluar, aku mari nangis kayak ngantuk. Nangis. Aku sadis nangis loh. Muga-muga kancaku sehat-sehat kabeh ngono. Jalo ditraktir. Aku belum ditraktir soalnya Tuhan. Aku pengen ditraktir. Aku pengen ditraktir. Enggak. Nanti kamu kena itu. Kena sanksi. Kena sanksi administrasi tak kalau di diskon terus, kena diskon terus di ya. Aku aja kalau ya itu kalau ke Askes aku nggak setiap sakit aku ke sana. Kadang kena bayaran juga kayaknya atau dirujuk kayak gitu. Oh dirujuk sih, nggak bayar tapi dirujuk. Aku takut gigi ini kayaknya kan berlubang kayak gitu. Terus masih kuat, kalau ditarik tuh takut kena saraf, ditambal. Habis itu ditambal udah sembuh. Nanti kalau kalau nggak bisa, kalau masih sakit Bu, ke rumah sakit. Aku takut ke rumah sakit ya opo ya rumah sakit kok tiap no. Aku takut dirujuk ke rumah sakit, aku takut sekali. Terus kaki kan di sini sudah kan di sini sudah kayak gitu. Terus aku dulu dicabut kok nggak apa-apa, mungkin karena udah tinggal sedikit paling ya. Sekarang kok puskesmasnya sudah pindah, bagus, tambah bagus. Aku biasanya di puskesmas bisa bayar uang iuran dulu berapa, murah kok, 500 apa 5.000 ya zaman dulu, 5.000 kayaknya di puskesmas itu. Kalau umum kalau aku dulu kan deket kan, kalau puskesmas ini bagus juga, luas kayak gitu. Kalau ini aku di swasta nih, di askesnya suami. Aku dulu bapakku sakit, Pak, aku capek, bapakku gak siap kayak gitu. Aku bukan, bapak ini kenapa sih kok sakit duluan, kok nggak nungguin aku lama, aku mau siap-siap tahu gitu, aku cepet-cepet bangun belakang biar bapak di sini tuh enak kayak gitu kan. Bapakku ya diem aja. Terus aku sempat marah sih sama bapak aku, kenapa nikah sih Pak, kan waktunya bapak itu nggak sembrono untuk ambil keputusan. Tapi aku memang bukan nggak bolehin juga, aku nggak tahu komitmen bapak ibu sama masa tuanya, aku nggak tahu komitmennya bapak ibu itu gimana. Ya apa sih, aku terus habis itu bapakku kok ambil keputusan menikah, padahal aku, Pak hati-hati ya, lo kok kamu bapak hati-hati, mestinya kamu yang hati-hati.
Aku nggak ngapa-ngapain, bapakku kok ngomong hati-hati ya. Itu yang bapakku, aku renang di telepon, bapakku datang kan biar aku yang pulang kok kesini naik bis nanti kalau ada apa-apa kon kayak nggak ada ibu aja. Lebih hati-hati toh Pak kalau nggak ada ibu itu. Oh, terus bapakku akhirnya nggak tahu kayak seperti pencarian jati diri. Aku juga kan itu ikut bapakku. Aku seandainya bapakku nggak, aku nggak nyalahin bapakku jadi kepala desa kayak gitu ya. Kamu kasihan kok, teman-temannya tuh masih ada istrinya. Kalau bapakku sudah nggak ada kan kasihan, jadi kepingin gimana terus aku kayak bapak nggak bisa menahan aku kayak gitu. Apa bapakku nggak ada yang yang ngeladeni makan kayak gitu kan. Kalau makan kan ada adikku sebenarnya, tapi bapakku pilih jalan pintas kayak gitu. Terus aku nggak, sebenarnya nggak pernah menyetujui. Coba aku dimintain tanda tangan kayak gitu ya, aku nggak akan setuju. Aku nggak akan setuju meskipun ibu ngasih rambu-rambu ya, kamu harus terima keadaan kayak gitu. Kalau misalkan bapak bapakmu menikah, karena bapakmu tuh bukan eh, seperti orang biasa yang kos kayak gitu. Bapakmu itu apa, kasarannya itu laki-laki, tidak bisa nyuci sendiri, tidak bisa masak, wagu kayak gitu di dalam rumah tangga kayak gitu. Aku sebenarnya kalau delok bojoku ki iso sih sayane, tapi mungkin kamu nunggu aku mati baru kamu rajin ya. Kok ini disuruh, ini nunggu disuruh, ini nunggu disuruh. Kenapa enggak kamu sukarela kayak gitu bantuin aku sekedar buang sampah aja lupa. Kadang aku centelin di situ supaya pulang kerja dia buang sampah. Bagi tugas kayak gitulah maksudnya. Kayak gitu. Kalau misalkan sama ya nggak apa-apa, pekerjaan ringan kok, nggak buat sungai sepanjang dunia kan, sepanjang jalan di dunia kan. Sungai kan bisanya sebelahan gitu ya sama jalan, itu lebih berat loh, kecuali ada mesinnya. Jadi bapakku mungkin kamu kalau bisa naik, nggak apa-apa kamu kalau itu, kalau kalau kamu bisa sekolah lagi. Sekolah di mana lagi Pak, nyetir forklift itu aja nggak bisa, sulit loh nyetir forklift itu kan. Aku banyak ngomongnya, tapi aku kalau sikat gigi aku pede. Pede. Temanku dulu, Li, kamu nyanyinya kok gitu, kamu nyanyinya apa aku lagi nggak sikat gigi. Aku dulu sering lupaan loh. Kalau SMP itu kan aku masih dari SD ke SMP gitu ya, kan biasanya dikontrol ibu. Terus aku di mbahku kan mulai SMP, aku kadang males kan langsung minum susu. Tapi minum susu loh. Tapi kadang-kadang apa odolnya nggak ada ya. Aku beli beli tetangga. Aku kadang odol entek. Beli di depan rumah gitu kayak gitu. Kan ibuku sebenarnya di desa, nggak di situ. Kalau kamu kan sama mamanya terus ya dari SMA. Dari SD sampai SMA. Aku dari SMP sudah jadi enak saiki iso korep-korep, iso gawe sorry yo. Aku gak korep yo. Iki aku sikat gigi lho. Keramas. Kok korep-korep iso korep-korep iso main dolen sinetron. Aku masukin YouTube buat teman-teman aku, gak pernah kesini sih. Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa wes. Aku kangen. Aku kok kayak ngantuk sih. Aku kangen banget. Aku lucu-lucu loh koncoku. Jadi cerita deh. Yang kemarin itu ya. Aku minta diceritain lagi. Mbak, ayo mbak cerita lagi terus mbak terus. Tapi masih aja tidur. Loh, mbak pernah tidur kayak gitu. Sampai aku mbak, maaf ya mbak. Maaf sekali. Bukan maksudku. Memang ngantuk itu pol. Kok sekarang jadi kayak nggak bisa tidur, aneh juga. Tapi sedikit-sedikit aku pengen tidur.
Nonton TV sebenarnya suamiku tuh gampang loh supaya nggak jadi bebannya. Kan aku kok micit-micit kayak gitu kalau terapi kayak gitu kaki. Saya gampang loh mas. Kalau aku tidur nonton TV biar TV-nya yang nonton aku kayak gitu aja. Dia malah nggak usah. Pokoknya jam segini harus tidur. Nggak usah nonton TV. Kayak opo sih? Aku lucu sebenarnya. Kayak opo? Ya aku kepingin ngerti vlogmu loh sing endi sih? Sing lucu iku yo, sing lucu iku tandurane iku lho. Lucu banget. Tanduran lucu-lucu iku. Ya ampun, cek telatane. Kalau kamu nanam apa? Nanam benih-benih labu kuning ya. Ya aku suka loh YouTube-nya. Yang mana ya? Yang punyamu yang mana? Jadi eksekutif produser kayak gitu ya. Aku ini produser ini sendiri. Enggak pokoknya kuat isin lah. Enggak, aku enggak apa adanya kayak gitu loh. Agak aku agak aku entertain dikit dengan macam-macam lah. Ini judulnya apa terus? Kalau perlu RS. Kalau kalau perlu terapi RS gitu ya, keramas air terapi keramas RS gak apa-apa aneh-aneh tuh tapi tapi bikin umur panjang, bikin umur panjang kayak gitu loh. Aku kan kepingin jadi musisi ya. Kenapa? Wih, anak ya kayak aku lihat musisi-musisi itu awet muda banget kayak Gong 2000, Ahmad Akbar gitu. Awet nom ya, terus pokoknya banyak lah kayak cepet deh. Oh ya, musisi-musisi ya ngono iku awet enom loh. Ikang Fauzi, Anang Hermansyah. Kan kebanyakan musisi itu laki-laki ya. Tapi aku nggak tahu musisi perempuan siapa aja. Aku pingin jadi musisi itu. Tapi aku harus belajar kunci-kunci kayak gitu. Terus udahlah aku banyak pelajaran sekarang. Aku yang penting aku bahagia, senantiasa bahagia ya. Ya itu kalau mau bahagia senantiasa keramas air es, coba yuk keramas air es. Ini temanya aku kasih keramas air es. Dewi itu lo tahu. Dewi, kamu tahu Dewi Margo kan? Aku kan ke mana itu? Lulus lulus SMA A1 aku ke sana ke Bromo sama Dewi Susan. Bertiga aja. Semuanya teman-temanku A1. Jimmy kayak gitu. Jimmy mana? Jimmy kok hotel ae. Gak kewali aku diajak Jimmy. Li ayo li kan. Oh iya wes. Iqbal, Muhammad Iqbal tuh kan. Aku ke sana semua. Terus Dewi itu ya. Dewi. Terus Muhammad Iqbal yang itu loh, bapaknya BRI itu loh. Bapaknya pegawai bank. Terus ada yang nggak mau kan diajak. Dia nggak mau diajak soalnya pulang ke Sulawesi kayaknya ada urusan bapaknya kayak gitu. Ya aku wis nggak apa-apa ikut aja bertiga kayak gitu. Terus sekarang ini tak judulnya apa? Pas judulnya apa ki? Aku nggak tanya suamiku wis nanti marah-marah. Judulnya terapi air es ayo. Terapi air es, keramas air es saat 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 apa saat panas melanda, gelombang warming. Ya tak kayak judul gelombang warming iki kayak iki lho. Pangandaran api kan. Dastere. Ya wis. Assalamualaikum ya apik iki. Ojo lali labu kuning. Aku kepingin ada labu kuning. Apakah menjadi menteri pertanian ya? Cepet-cepet loh. Apa gitu pendaftaran apa ya?
Udah, assalamualaikum. Air mataku netes, nggak terasa loh. Aku nggak komentar, sumpah nggak komentar aja channelmu di. Aku sumpah nggak komentar. Aku paling nggak bisa komentariku. Paling tak delok ae. Sungkan aku.